Halo sobat, kembali lagi nih ketemu dengan saya. Kali ini saya mau bahas mengenai zaman Ratu Adil. Karena digadang-gadang bahwasanya Ratu Adil akan muncul sebagai Ratu Adil di zaman baru. Dan ini juga sudah tertera di dalam ramalan Jayabaya bahwasanya zaman baru nanti akan menjadi zaman keemasan Nusantara, zaman kemuliaan semesta. Itu kenapa kehadiran sosok Ratu Adil itu sangat penting dan sangat diharapkan bagi semuanya. Karena dengan kehadiran Ratu Adil akan ada sesuatu yang berbeda dan sangat menonjol. Itu kenapa kehadiran sosok Ratu Adil ini sangat dinanti-nantikan. Dimana perlu kita ketahui, Ratu Adil itu nggak akan muncul di zaman ini. Ratu Adil nggak akan muncul di dunia ini saat ini. Karena dunia ini, zaman ini, era ini menjadi zaman kegelapan, di mana banyak orang saling tuduh menuduh, bopo lali anake, ayah lupa dengan anaknya, anak berani sama ayahnya, anak berani sama ibunya. Banyak anak-anak durhaka ya, banyak pelacur, banyak orang-orang yang minum alkohol, barang haram dijunjung-junjung tuh ya. Barang suci dibenci, kitab-kitab suci dibenci. Rumah kemaksiatan akan didekati, tetapi rumah ibadah, rumah kesucian dijauhi. Itu terjadi di zaman ini. Banyak wanita-wanita yang tidak tahu malu, bahkan wanita yang berani melawan suaminya. Dan banyak laki-laki yang hilang kejantanannya, hilang keperwiraannya, hilang gentlemannya. Banyak orang zaman sekarang ini kalau berantem keroyokan. Inilah zaman kegelapan. Ya saat ini zaman kegelapan. Banyak agama-agama itu saling dibenci. Orang-orang itu saling membenci agama. Contohnya orang Islam tidak suka dengan orang Kristen, agama Kristen. Sama orang Kristen juga tidak suka, atau yang lainnya gitu. Itu terjadi di zaman ini. Perang terjadi di mana-mana. Wabah penyakit seperti corona itu juga muncul di zaman ini. Itu kenapa zaman ini disebut zaman kegelapan. Karena semua yang ada di zaman ini semuanya gelap, perbuatannya gelap. Terkadang orang berbuat baik pun, ternyata di belakang itu dia busuk. Itu kenapa sudah sangat jelas Ratu Adil itu tidak akan muncul di zaman ini. Ratu Adil hanya akan muncul sebagai Ratu Adil di zaman baru yang akan menguasai 1/8 bumi. 1/8 bumi ya jauh lebih besar daripada Indonesia. Dari seluruh negara, seluruh pulau yang ada di dunia, semuanya disatukan. 1/8-nya itu nanti milik Ratu Adil. Yang lainnya itu milik yang lain. Berarti Ratu Adil menjadi negara yang terbesar di zaman itu. Kerajaan Ratu Adil menjadi kerajaan terbesar di zaman itu dan termasuk kerajaan maju. Kenapa ya Ratu Adil itu penuh kemuliaan? Karena kedekatan Ratu Adil dengan Sang Maha Kuasa sudah sangat jelas ya. Kedekatan Ratu Adil dengan Sang Maha Kuasa akan membuat zaman itu penuh kemuliaan. Karena zaman itu akan menjadi zaman yang berdiri tegak dengan Sang Maha Kuasa. Zaman itu akan menjadi satu zaman di mana pemerintahannya itu dipegang oleh Sang Maha Kuasa,
yang mengatur semuanya Sang Maha Kuasa secara langsung. Sehingga kehadiran Sang Maha Kuasa karena kedekatannya dengan Ratu Adil membuat Sang Maha Kuasa leluasa. Sehingga di zaman itu nanti orang hanya tinggal berdoa satu kali saja. Tinggal berdoa satu kali saja doa. Bila mana Sang Maha Kuasa mengabulkan, bila Sang Maha Kuasa menghendaki, mengizinkan, maka terjadi. Contohnya ada raksasa buruk rupa di zaman itu datang. Lalu ada seorang gadis, dia sangat baik dan hatinya bersih. Dia berdoa kepada Sang Maha Kuasa supaya raksasa ini mendapatkan anugerah, diberi wajah yang mempesona. Kalau Sang Maha Kuasa mengizinkan, maka langsung terjadi. Wajah dari raksasa yang buruk rupa ini akan menjadi cantik menawan. Semuanya hanya terjadi atas izin Sang Maha Kuasa berdasarkan keyakinan. Apa yang kamu yakini, itu juga yang akan terjadi. Kamu berdoa, kamu meyakini supaya raksasa itu berubah menjadi cantik. Sesuai dengan imanmu, itu yang akan terjadi. Dan semuanya dilandasi izin dari Sang Maha Kuasa. Bukan hanya itu saja, bahkan di zaman itu nanti tidak ada yang namanya ilmu itu nggak ada. Ilmu kebal, ilmu anak nggak ada. Ilmu-ilmu yang ada adalah ilmu-ilmu yang diizinkan Sang Maha Kuasa. Bahkan bila mana di zaman itu tanpa kita mempelajari ilmu, seumpamanya tasbihnya adalah gelang, atau kalung. Bila mana kita berdoa kepada Sang Maha Kuasa, bila mana di dalam kalung ini ada anugerah kekebalan, dari kesetiaan kita kepada Sang Maha Kuasa. Bila mana Sang Maha Kuasa mengizinkan, ini kalung yang kosong ini tiba-tiba akan memiliki kekuatan kekebalan. Bila mana kita gunakan, kita memiliki kekuatan kekebalan. Hanya sebatas berdoa satu kali saja, cuma satu kali saja. Bayangin. Dan di zaman itu nanti penuh kemuliaan. Karena apa? Orang-orang akan mengalami sukacita, terutama di dalam kerajaan Ratu Adil. Orang-orang akan panen dengan megah, hasil panen yang melimpah. Orang-orang akan mengalami era mujizat yang berlipat-lipat ganda. Sehingga rakyat-rakyat Ratu Adil nanti akan bersorak-sorai, bersukacita. Mereka memiliki pemimpin, bukan hanya saja seorang pemimpin, tetapi seorang teman bagi mereka. Karena walaupun Ratu Adil menjadi pemimpin, tapi Ratu Adil tidak sok kaya, tidak sok memimpin. Tapi Ratu Adil menjadi orang biasa. Dia bisa menjadi teman. Itu kenapa rakyat di zaman itu sangat bahagia. Karena apa? Mereka memiliki seorang penguasa, yang mana penguasa itu adalah teman mereka. Sehingga mereka tidak sungkan-sungkan untuk berkata kepada Ratu Adil. Sehingga mereka tidak takut mengucapkan atau berkeluh kesah kepada Ratu Adil, bla-blaan kepada Ratu Adil. Dan zaman itu adalah satu zaman yang kita nanti-nantikan. Dan itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.